garis miring R2 R3 se-Indonesia. Siapkah bapak-bapak ibu-ibu menerima nasib seperti saya? Tidak. Kalau tidak, kita bergerak. Menpan RB KPSDM 2024 data saya tidak ada zong. Tapi ini gak masalah bro. Kenapa tidak masalah? Karena saya lebih memilih perjuangan untuk bersama-sama menuntaskan R2 R3 se-Indonesia. Saya tidak akan tanya kepada data saya. Up to you, terserah Anda. Saya mau ditaruh di R2, monggo. R3 silakan. Yang penting amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dilaksanakan oleh pemerintah. Ketika waktu. Aduh, betul. Baik, kembali semua teman-teman. Honorer Indonesia hidup! Hidup! Masih semangat! Semangat! Kita berjuang! Semangat kalian semua! Gerakan kita hari ini harus tuntas! Kita hadir dari jauh, dari seluruh pelosok Indonesia, datang jauh-jauh ke Jakarta, menuntut kepada pihak pemerintah Indonesia, khususnya kepada Bapak Prabowo, angkat kami menjadi tenaga honorer Purwanto. Setuju? Setuju! 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 Teman-temanku sekalian, orang-orang tua kita dahulu mengatakan bahwasanya negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa pahlawannya. Tetapi ingat hari ini teman-teman, jangankan jasa pahlawan sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Kita yang berjuang hari ini bekerja untuk negaranya pun tidak dihargai teman-teman. Betul? Betul! Bangkitkan semangat kalian! Sampaikan kepada seluruh teman-teman kita yang ada di daerah di seluruh Indonesia bahwasanya perjuangan kita hari ini masih panjang. Kita masih menunggu teman-teman kita yang masih berada di dalam. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang masih berada di dalam untuk bernego dengan pejabat-pejabat kita ini, Pak. Ini pemimpin, ini wakil-wakil rakyat yang kita pilih baru kurang lebih setengah tahun yang lalu, belum sampai 1 tahun yang lalu. Masa mereka merupakan janji-janjinya kepada kita rakyatnya? Benar? Betul. Apa janji-janji mereka dulu? Tarahut. Mereka berjanji akan mengaspirasi kita semua. Siapapun rakyatnya yang datang akan dipenuhi kebutuhannya. Tetapi kita hari ini mengharap hak kita semua. Kita datang kemari bukan hanya menuntut kita menjadi honorer Purwanto, tetapi kita menuntut kesejahteraan kita. Baik saudara-saudaraku semua, masih semangat? Masih semangat? Kita tidak akan pulang sebelum padam, setuju? Setuju? Kita tidak akan kembali sebelum menghasilkan hasil, setuju? Setuju? Kalau setuju, kita cari makan sendiri-sendiri nanti ya. Kung bayaran mantap. Ini mah buat teman-teman R2 R3 gratis. Semangat. Cari YouTube saya ada banyak. Nah, tapi saya R2 R3 Pak. Saya TK2 tapi status R3. Galau enggak sih? Tapi saya sabar. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Hari ini masa kerja saya 20 tahun 1 bulan. Media mau tahu? Saya bawa datanya. Saya itu semenjak belum ada bos, sebelum ada dapodik, tapi 20 tahun ini saya sabar. Tetapi karena peduli terhadap teman-teman R2 R3 se-Indonesia, maka saya menyatakan diri untuk ikut berperan, ikut andil dalam aksi R2 R3 Indonesia. Silakan cari track record saya. 20 tahun ini saya diam karena saya orangnya sabar.
karena saya baik hati, tapi karena hari ini saya banyak melihat mantan-mantan saya di kedokteran, mantan-mantan saya di puskesmas, mantan-mantan saya di teknis masih pada honor. Saya juga harus ikut memperjuangkan para mantan-mantan saya dong. Sorry bro, agak sedikit bergurau biar kita nggak kacau. Pak Polisi, kami di sini ini honorer, gajinya nggak cukup, nggak cukup. Kami ini bukan merasa kurang, bukan. Kami ini bukan merasa kurang, bukan. Tapi kami menuntut undang-undang. Kehidupan yang layak, istri yang glowing, anak-anak yang soleh-solihah, berpendidikan tinggi, bisa sekolah. Pak Polisi, nih Ilham, SMP saya gratis karena ranking 1, SMA 2 saya gratis karena ranking 1, kuliah saya gratis karena punya pendidikan. Tapi ketika S1 karena masih honorer nggak bisa bayar S1. Kenapa? Karena honor saya 300.000. 20 tahun Pak. Ini bukan menceritakan diri sendiri, ini sebagai analogi perbandingan buat rekan-rekan. Nggak usah minder sekarang yang baru 3 tahun 5 tahun. Kalau sampai diam, dipastikan sekarang baru honor 5 tahun, siap-siap meniru jejak saya 20 tahun. Makanya jangan diam. Ada pepatah bilang, diam itu emas. Diam itu emas. Itu buat para pejabat. Kalau buat rakyat, diam itu tertin. Tertin. Jadi kami harus ngomong ini Bapak. Kami harus bersuara Bapak. Bapak Ibu, Pak Polisi, data saya itu ada stempel BKD. Bukan abal-abal, tapi hilang. Tidak apa-apa. Tapi akankah Ilham yang lain mendapatkan perlakuan yang sama? Ilham se-Indonesia, garis miring R2 R3 se-Indonesia. Siapkah bapak-bapak ibu-ibu menerima nasib seperti saya? Tidak. Kalau tidak, kita bergerak. Ayo kemana? Aduh capek Serius? Kopi habis, rokok habis. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu yang kasih saya baik hati lah. Monggo orator, maju ke sini. Saya suaranya terbatas. Saya mau dicek, ya walaupun aki kering, tetap aja aya nu ngedropna. Bapak Ibu, maju. Yang biasa orasi. Tapi jangan anarkis ya. Nah, kita ini sudah sepakat dengan ketua. Ketua itu dari Madura, orangnya keras tapi baik hati. Gak mau anarkis. Kita semua damai. Duduk manis, sambil selfie, upload foto mumpung di Jakarta. Betul? Walaupun dananya kita ngutang, jual telur, jual ayam. Pak Polisi, saya datang ke Jakarta, uangnya hutang dari mertua. Mertua saya baik hati. Jangankan uang, anaknya aja dikasihkan, apalagi uang. Kalau saya bohong, saya di bawah langit. Apa yang saya katakan bukan bohong. Saya berangkat ini salah satunya utang di mertua. Kalau saya pulang, statusnya masih honorer, saya takut mertua saya berubah pikiran. Ini mantunya mantu solehah apa enggak sih? Pulang dari aksi tetap jadi honorer.
Apalagi dikasih status P3K paruh waktu. Jangan-jangan cintanya kepada anak saya, cintanya separuh-separuh. Wah ini, gawat ini. P3K paruh waktu, nanti cinta kita pun setengah hati. Ya Allah, nasib kita bukan mengadu, bukan. Hanya sedikit curhat. Boleh dong curhat. Boleh dong, Mas. Boleh, Mas. Boleh. Lanjut curhat, Mas. Ini ada Mama Dede. Jangan buka-buka masalah utang di sini, masalah lalu kita, Mas. Beliau Mama Dede, kalau malam, kalau pagi, siang ini Mama Dadi. Baik, teman-teman. Kami beritahukan kepada saudara kami yang berada di dalam, sebagai perwakilan kami yang ada di dalam, cepat selesaikan tugas kalian untuk berdiskusi dengan dewan-dewan yang ada di dalam. Kami sudah lama menunggu di sini. Untuk tim penghubung yang ada di dalam, untuk bapak-bapak polisi, kami apresiasi kerja bapak-bapak sekalian. Tolong sampaikan kepada teman-teman kami yang ada di dalam, kami untuk menunggu hasil keputusan mereka yang ada di dalam. Kami titipkan amanah kepada mereka 10 orang yang ada di dalam untuk tetap menuntaskan hasil daripada honorer hari ini. Kami pulang ke daerah masing-masing harus membawa hasilnya. Mana, Mas? Setuju, Mas? Setuju. Saya Mas sangat dari mana, setuju. Mas? Dari Indramayu, Pak. Indramayu. Itu Ya. di daerah mana, Mas? Daerah Jawa Barat termasuk salah satu kabupaten Masya dari 27 Allah. provinsi, Mas dari dari 27 Jawa kabupaten. Barat. Ya. Kita jauh-jauh dari Aceh, tapi kebetulan saya orang Jawa juga, Mas. Siap. Tetapi Bapak dari Aceh, Ya. saya dari Jawa Barat. Ya. Orang tua kita dulu sama-sama berjuang memerdekakan negara kesatuan Indonesia. Mau udah kayak lawak-lawak kita di atas ini. Ini honorer teman-teman pada itu sih. Kalau menunggu kepastian. Baik, kita kumpulkan lagi teman-teman kita, Mas. Kita sudah tidak sabar menunggu teman-teman kita, Mas. Kasihan ada ibu-ibu yang hamil, kasihan ibu-ibu yang sakit asam urat. Ada asam urat? Ya itu Sakit gara-gara. lambung ada? Ada. Kalau yang ada asam urat, di Jakarta tidak ada pohon asam suti. Bapak mau tahu cerita saya lagi? Di THK 2 itu ada 4 orang. Satu saya diantaranya. Satu orang teman saya diangkat P3K baru 11 bulan meninggal dunia. Masya Allah, Mas. Masya Allah. Dapat rezeki kopi kita, Mas. Allah. Bu, Alhamdulillah. kopi sama rokok ya. Mbak, kami belum makan siang tadi nih, Mbak. Apakah cerita yang saya buat ini mengada-ada? Ayo main ke rumah. Tanyakan ke Kabupaten Indramayu. Baru diangkat 11 bulan. P3K sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena usia sudah tidak lagi muda. Nah teman-teman aksi sekarang ini ada yang usianya 50 tahun lebih. Kalau saya masih 38 tahun. Masih muda. Masih bisa kerja. Tapi teman-teman yang lain ini sudah banyak yang tua. Kasihanilah Bapak. Minimal kita dapat hadiah spesial. Apa hadiahnya ketika pulang? Kita dipastikan bukan sekedar janji, tetapi kepastian untuk menjadi P3K penuh waktu. Sekali lagi untuk teman-teman saudara kita yang di seberang, ini cukup melihat atau bagaimana. Ayo semuanya merapat. Perlu diketahui untuk teman-teman semua, kita seluruh Indonesia sepakat datang ke sini. Teman-teman perlu tahu bahwa yang membuat merancang Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, saya tanya kepada teman-teman, siapa anggota kita semua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita, mereka yang merancang, mereka yang mengesahkan undang-undang tersebut. Kami sepakat datang dari Nusantara ke sini bukan meminta, bukan memohon, tapi kami menagih janji pembuat undang-undang. Mana janji kalian yang konon katanya tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023
bahwa kami akan diselesaikan di tahun 2024. Kayaknya kalendernya masih belum beli ini. Lupa nyetak kemarin Mas. Apakah mereka mau ingkar janji terus? Ketika mereka mau ingkar janji, jutaan teman-teman honorer se-Indonesia dari sekian juta, apakah 5 dan 10 orang doanya sudah diijabah? Insya Allah diijabah. Ketika 1 orang, 2 orang, 5 orang mendoakan teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak baik, bagaimana nasib mereka? Ingat, kita jutaan. Kalau semuanya serentak mendoakan pemangku kebijakan yang membuat undang-undang ini tidak merealisasikan janjinya, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, kami di sini bukan atas nama pribadi, tapi karena aliansi R2 R3 Indonesia. Bapak polisi mau tahu, saya satu kantor 70 bahkan 80% isinya honorer yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Kalau tidak ada honorer, itu kembali lagi ke 2005. Saya honor cuma ada 1 guru. Siswanya ada 6 sekolah, 6 kelas. Gurunya cuma 1 kepala sekolah, 1 guru. Saya honor. Jadi hari ini Pak Polisi, kalau nggak ada honorer, kayaknya puskesmas banyak yang kekurangan tenaga, betul. Kalau tidak ada honorer, dapodik maupun laporan kantor, teknis yang dari OPD sekolah, OPD dinas, itu kayaknya banyak yang terbengkalai laporannya, betul. Kalau tidak ada honorer, maka anak-anak bapak dan ibu banyak yang tidak ada yang ngajar karena nggak ada gurunya, betul.